Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sari Rahmadani dari Prodi Farmasi Universitas Islam Bandung. Berikut saya akan memaparkan proposal bisnis saya, yaitu bimbingan belajar. Alasan saya ingin menjalankan bisnis ini karena peluangnya cukup besar, khususnya di daerah saya, yaitu Kecamatan Palmata, Kabupaten Anambas, di mana jasa bimbingan belajar sangat jarang ditemukan, padahal tingkat kebutuhan dan permintaan adanya bimbel cukup tinggi. Apalagi saat ini semakin banyak orang tua yang semakin sadar pentingnya pendidikan untuk masa yang akan datang, sehingga banyak orang tua yang menempuh alternatif lain dalam meningkatkan pendidikan selain di sekolah, yaitu melaksanakan bimbel dengan tujuan untuk memfasilitasi anak yang mengalami kesulitan dalam belajar dan meningkatkan kemampuan anak dalam belajar. Permintaan adanya bimbel saat ini semakin meningkat, namun tidak seimbang dengan jasa bimbel yang ditawarkan yang sangat sedikit ditemukan di Kecamatan Palmata, Kabupaten Anambas. Oleh karena itu, hal ini menjadi alasan saya ingin membuka bimbel khususnya di Kecamatan Palmata, Kabupaten Anambas. Untuk proses bimbingan belajar ini akan berlangsung sesuai dengan jadwal sekolah pada umumnya, yaitu dari Senin sampai Jumat dengan tujuan agar lebih bisa mengontrol kemampuan belajar siswa dan mempersiapkan materi yang akan dipelajari keesokan harinya, sehingga para siswa lebih bisa menghadapi di sekolah. Sistem belajar di bimbel ini yaitu para siswa akan diajarkan oleh pengajar atau pembimbing, dan bimbel ini akan berlangsung dengan batas waktu maksimal 2 jam untuk setiap shift. Sebelum bimbel, pengajar wajib melakukan absensi untuk menghindari adanya siswa yang bolos bimbel. Proses bimbingan belajar ini akan dilakukan di ruangan khusus bimbel yang sudah disediakan sebelumnya, yaitu ruangan yang sudah dilengkapi dengan peralatan bimbel dan tentunya nyaman. Kelebihan bimbel ini yaitu disediakannya ruangan khusus selama proses bimbel sehingga meminimalisir gangguan dari luar, dan siswa bisa fokus dengan materi yang dipelajari. Ruangan ini juga akan dilengkapi dengan AC agar siswa lebih nyaman dalam belajar. Dan juga akan disediakan meja untuk setiap siswa agar memudahkan pada saat menulis. Selain itu, menjelang UTS dan UAS akan dilakukan ekstra tambahan jam belajar untuk mempersiapkan para siswa dalam menghadapi UTS maupun UAS. Untuk siswa yang berprestasi di sekolah maka akan mendapatkan potongan harga. Adapun customer segmen yang akan dijadikan target pada bimbingan belajar ini yaitu siswa tingkat SD, SMP, dan SMA, karena anak-anak di jenjang pendidikan tersebutlah yang biasanya membutuhkan bimbel khusus selain dari sekolah. Untuk usia dan gender tentunya tidak ada kriteria untuk dijadikan sebagai target, karena pastinya akan mengikuti usia dan gender siswa tingkat SD, SMP, dan SMA pada umumnya. Nah, karena tujuan bisnis bimbel ini yaitu di daerah pedesaan, maka lokasi bimbel yang dipilih yaitu di Jalan Tanjung Ubar, Desa Pailaman, Kecamatan Palmata, Kabupaten Anambas. Alasan pemilihan lokasi ini karena di desa ini untuk tingkat permintaan adanya bimbel sangat tinggi, dan selain itu, lokasi tersebut sangat dekat dengan masyarakat, sehingga sangat mudah untuk mempromosikan bimbel secara langsung kepada masyarakat setempat dan tentunya mudah dijangkau oleh customer. Lokasi bimbel yang dipilih juga terdapat lahan kosong yang cukup luas, sehingga bisa dimanfaatkan sebagai tempat parkir. Lokasi ini sangat nyaman dan tidak kumuh karena lingkungan yang dipilih sangat dijaga kebersihan serta keamanannya oleh masyarakat sekitar. Upaya yang dilakukan untuk menjalin hubungan dengan customer yaitu dengan mengadakan pertemuan setiap bulan antara pengajar dengan orang tua siswa untuk mengevaluasi tentang perkembangan siswa terkait kemampuannya selama menjalani bimbel dan menjelaskan kesulitan apa saja yang dihadapi siswa agar di rumah bisa dibimbing lagi. Harapannya dengan adanya interaksi secara langsung akan membentuk hubungan baik antara kedua belah pihak dan memberikan kenyamanan kepada konsumen, serta adanya evaluasi setiap bulan dapat menjadi tolak ukur ke depannya terkait kesulitan yang dialami siswa sehingga mampu mengatasinya. Dalam mempromosikan bimbel ini, saya akan memanfaatkan media sosial sebagai platform seperti Instagram dan Facebook, karena media sosial bisa diakses 24 jam, lebih efisien, dan penggunaannya semua kalangan sehingga informasinya lebih tersebar. Selain media sosial, saya akan menyebarkan poster di kalangan masyarakat secara langsung. Harapannya dengan adanya promosi melalui dua media, yaitu media sosial dan penyebaran poster secara langsung, dapat memberikan feedback yang baik seperti informasi lebih tersebar, karena tidak semua orang aktif di media sosial sehingga alternatif lain yaitu penyebaran poster. Untuk key activity pada bimbel ini dimulai dari penentuan ruangan bimbel dan melakukan renovasi ruangan. Setelah itu, pembelian perlengkapan
untuk ruangan bimbel, di mana pembelian ini langsung dari produsennya untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Kemudian melakukan promosi melalui media sosial. Jika jumlah siswa sudah memenuhi target, maka nantinya akan dibagikan menjadi beberapa kelompok sesuai dengan tingkat sekolah, dan akan ditentukan jam dilaksanakannya bimbel. Untuk key resource pada bisnis ini yaitu dibutuhkan pengajar yang kompeten, yang mempunyai kemampuan dalam mengajar siswa dengan metode yang mudah dipahami, mampu mengontrol, menganalisa, dan membuat kebijakan dari perkembangan akademik siswa. Selain itu juga dibutuhkan bagian administrasi yang mengatur keuangan beserta penyusunan laporan keuangan dan anggaran tahunan. Kemudian dalam proses promosi dibutuhkan tenaga yang mempunyai kreativitas yang tinggi dan juga paham dalam mengatur strategi pemasaran, karena mengatur strategi pemasaran sangat penting dalam sebuah bisnis sehingga mampu mencapai tujuan yang diinginkan dan semakin banyak customer yang tertarik mengikuti bimbel. Untuk key partner pada bimbel ini yaitu sekolah, dari mulai SD, SMP, sampai SMA. Karena dalam bisnis bimbel partner yang paling utama adalah sekolah-sekolah. Dengan adanya kerjasama dengan sekolah, bimbel akan mendapatkan customer dengan cepat. Selain itu, key partner lainnya pada bisnis ini yaitu toko yang menjual peralatan tulis dan toko mebel sebagai pendukung sarana kegiatan pembelajaran. Untuk cost structure, pengeluaran yang diperlukan untuk menjalankan bimbel ini yaitu renovasi ruangan bimbel dan penambahan dekorasi pendukung di ruangan bimbel. Untuk biaya tetap yaitu gaji karyawan dengan jumlah karyawan yaitu 3 orang pengajar, 1 bagian staf administrasi, dan 1 bagian staf marketing, dan pembayaran listrik selama proses pelaksanaan bimbel. Untuk pendapatan di luar bisnis utama, saya merencanakan sebuah bisnis lain, yaitu tempat fotokopi dan perlengkapan alat tulis sebagai bisnis pendukung. Nah, biasanya semua kalangan pelajar mulai dari SD, SMP, sampai SMA membutuhkan jasa fotokopi. Dan segmen pasar ini bahkan menjadi target utama dari bisnis fotokopi. Selain itu, saya juga berencana untuk membuka kantin yang menjual jajanan dan minuman. Nah, ini adalah biaya investasi, yaitu biaya yang akan dikeluarkan untuk pengadaan fasilitas yang dibutuhkan untuk menjalankan bimbel ini, dengan total 24.385.000. Kemudian ada biaya sewa, karena di sini bangunannya statusnya adalah sewa, maka akan dibayarkan per tahun, di mana total biayanya per bulan adalah 500.000 dan biaya per tahunnya adalah 6 juta. Untuk nilai depresiasi yaitu nilai penyusutan suatu barang yaitu 24.666.979. Kemudian ada total gaji karyawan di mana di sini jumlah karyawannya ada 4 dengan total gaji yaitu 4.500.000. Kemudian untuk biaya operasional yaitu 300.000. Untuk penetapan harga jual harus menentukan terlebih dahulu HPP, di mana HPP ini yaitu total biaya yang akan dikeluarkan untuk menghasilkan bimbel ini yaitu dengan total 3 juta dengan jumlah 25 orang. Untuk biaya produksi per item produk yaitu 120.000. Itu biaya per orangnya. Kemudian penetapan marginnya 40% dengan metode penetapan harga jualnya persen H dikali jual. Sehingga harga jual atau harga bimbel untuk satu orangnya adalah 200.000. Berikut adalah penetapan BEP dan PBP unit. Total fixed cost-nya yaitu 29.966.979 bisa dilihat di sini di tabel. Kemudian BEP-nya yaitu 375 unit per bulan. Lamanya waktu pencapaian BEP sekitar 5 bulan. Kemudian ini ada payback period, yaitu lamanya waktu yang diperlukan untuk mengembalikan seluruh nilai modal yang sudah dikeluarkan, di mana prediksi penjualan per bulan yaitu 450. Total PBP yaitu Rp207.169.896 dan PBP ini akan balik modal setelah BEP yaitu setelah 34 bulan
dan balik modal total yaitu 39 bulan. Berikut adalah penetapan BEP dengan tabel. Kemudian ada net margin, di mana tadi BEP yang akan dicapai setelah 5 bulan, bisa dilihat di sini. Kemudian total modal keseluruhannya itu Rp161.169.896. Berikut adalah tabel PBP pada bulan ke-12 atau pada tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam. Di sini bisa dilihat pada bulan ketiga sudah bisa mengembalikan jumlah modal yang dikeluarkan, yaitu 121 juta. Nah, di sini adalah target PBP-nya, yaitu tahun pencapaian, yaitu setelah 4 tahun. Kemudian keuntungan yang terkumpul, modal total, margin per bulan, lama PBP dalam bulan.